Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andy Powell. Di sini saya ingin membuat video tutorial pemrograman robot lengan. Pertama-tama, kita harus membuka Google dan cari Tinkercad. Nah, Tinkercad adalah sebuah website yang dapat melakukan simulasi baik untuk 3D dan juga untuk Arduino. Kemudian kita klik new, kemudian kita klik new circuit. Nah, setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Kita akan menggunakan pertama-tama kita akan menggunakan breadboard. Ini kita letakkan breadboardnya. Kemudian bisa diberikan nama bebas sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan memberikan nama breadboard. Kemudian kita harus memberikan Arduino sebagai sumber mikrokontrolernya. Nah, kemudian karena kita akan menggerakkan 3 servo, kita membutuhkan 3 buah servo. Kita beri nama servo 1. Kemudian kita putar terlebih dahulu. Kemudian kita copy dan kita pastekan. Kemudian kita berikan nama-namanya. Servo 1, servo 2, dan servo 3. Servo 3. Oke. Nah, pada servo kita memiliki 3 kabel, di mana kabel pertama sebagai GND atau ground, kedua 5 volt, dan ketiga sebagai signalnya atau sumber eh, sumber dia mendapatkan perintah. Nah, kemudian kita sambung-sambungkan kabel-kabelnya. Pertama kita akan menyambungkan kabel GND dan juga kabel 5 volt. Nih kita sambungkan. Oke, kemudian 5 volt kita sambungkan. Ngomong-ngomong, aplikasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang tidak memiliki Arduino atau tidak mau repot-repot memasang Arduino. Jadi tinggal membuka internet dan mencari Tinkercad. Oke. Dan cukup lengkap ya, alat-alat di bagian sini cukup lengkap. Setelah itu kita hubung-hubungkan bagian groundnya. Boleh ke sini. Tinggal kita jumper dari sini nanti. Sini, oke. Oke, sudah terhubung tiga-tiganya. Sekarang 5 voltnya lagi. Bisa kita ganti warnanya. Karena pada umumnya 5 volt diberikan warna merah. Saya akan memberikan warna merah. Kita berikan 5 volt, 5 voltnya. Di sini ke sini ini sudah bagian ini lagi. Nah, setelah itu kita akan memberikan signal sesuai dengan program yang nanti kita masukkan. Nah, pada intinya kita akan meletakkannya pada pin digital I/O.
Ini servo 3 saya akan meletakkannya pada pin output, saya akan menggunakan warna oranye untuk membedakannya agar saya tidak pusing nantinya. Kalau rangkaiannya ribet, kita akan pusing bila tidak memberikan warna yang berbeda pada kabel-kabel inputnya. Oke, saya akan meletakkan di nomor 11. Kemudian yang kedua saya akan meletakkan pada nomor 10 mungkin agar lebih berurutan saja. Sebenarnya bebas mau meletakkan dari nomor 13 hingga 2. Kenapa nomor 1 dan nomor 0 tidak digunakan? Karena itu merupakan eh, pin untuk serial communication. Di mana nanti kalau kita menggunakan kabel itu bisa muncul permasalahan waktu kita mengirimkan kodenya. Kalau di simulasi mungkin tidak terjadi masalah, tapi kalau kita menggunakan pada real Arduino kita dapat terjadi masalah. Walaupun sebenarnya bisa diperbaiki, tinggal melepaskan kabel yang terpasang eh, waktu program sedang diupload. Tapi bila kita telah memasangkannya dengan komponen-komponen lain telah dipasang mati, itu akan merepotkan kita nantinya. Nah, jadi di sini saya telah meletakkan servo 3 pada pin 11, servo 2 pada pin 10, dan servo 1 pada pin 9. Karena saya ingin menggunakan push button untuk melaksanakan perintahnya, saya akan memberikan push button di sini. Akan saya berikan nama PS1 dan satu lagi sebagai PS2. Nah, fungsi push button di sini adalah untuk memberikan perintah. Satu push button untuk mengembalikan di posisi semula yang mana mengarah pada jam 10, dan push button lainnya akan menggerakkan secara serentak arah jam 9, 12, dan 3. Sepertinya saya perlu merapikan kabel-kabelnya terlebih dahulu. A few moments later. Oke, sepertinya sudah lebih rapi ya. Untuk rangkaiannya udah sedikit lebih rapi. Kemudian, nah push button ini berfungsi sebagai saklar di mana nanti ada pin yang langsung terhubung dan ada pin yang waktu push button ini tekan baru menjadi terhubung atau berfungsi sebagai saklar. Nah, pada bagian ini pin yang terhubung adalah pin yang ini dan ini. Jadi dia secara vertikal dia akan terhubung. Bagian ini dan ini akan langsung terhubung dan ini langsung terhubung. Nah, jadi kita akan menggunakan bagian yang pertama saya akan mengubah dulu warnanya menjadi warna sepertinya warna green saja. Bagian yang tidak terhubung adalah bagian yang berseberangan, mau secara diagonal ataupun secara horizontal. Jadi, pada bagian satu ini kita letakkan pada GND dan satunya pada bagian input. Bebas kita meletakkan pada bagian pin digital manapun. Dan dia harus di pin digital, tidak boleh di pin I/O karena kita hanya memerlukan logika 1 dan 0, bukan logika yang variabel kayak 1 komaan atau 0 koma, itu kita tidak memerlukannya. Kita hanya memerlukan low or high. So, kita akan meletakkannya pada pin digital I/O. Saya memutuskan untuk meletakkannya pada pin pin 7 agar lebih beraturan saja. Oke, di sini kita bisa rapikan. Kemudian ini juga berlaku yang sama. Satu kita letakkan pada pin GND, kemudian satu lagi kita letakkan pada pin digital I/O di 6. Oke, saya akan mengubah warna warna ininya dulu menjadi warna hitam agak selaras. Jadi GND saya berikan warna hitam,
dan 5 volt saya berikan warna merah. Nah, setelah itu saya saya lupa memberikan satu kabel lagi. Ini kita jumper agar terhubung. Oke. Nah, bila rangkaiannya telah siap, kita kita tinggal memberikan kodenya atau programnya. Pertama kita tekan eh, code di sini dan kita ubah menjadi teks. Continue. Oke. Setelah itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan deklarasi menggunakan int. Berkecil semua int. Saya akan mendeklarasi untuk push buttonnya int pb1 pb1 digunakan pada pin sesuai dengan tadi yang telah kita letakkan. pb1 saya letakkan pada pin 7. Oke. Akan jadi pb1 sama dengan 7, baru setiap akhir baris harus diberikan titik koma. Itu adalah syarat untuk di bahasa C++. Kemudian pb2 saya berikan pada pin 6. Nah, kemudian setelah itu kita harus memasukkan library dari servonya. Inilah enaknya menggunakan bahasa C++ pada Arduino, di mana library servo telah disediakan oleh pihak pengembangnya. Jadi kita tinggal 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 mengetik pagar include eh, apa itu tandanya servo titik h, baru lawanan arah include servo titik h. Nah, bila telah memberikan kode ini, maka otomatis library servo telah masuk. Bila tidak menggunakan library ini, maka tidak bisa menggunakan servonya. Kemudian kita berikan nama untuk servonya. Saya berikan nama servo atau SV. Saya memberikan nama servo dulu, servo S1 SV1 titik koma. Kemudian lagi servo SV2 titik koma. Lagi servo SV3 titik koma. Oke. Nah, jadi kita telah memberikan deklarasi untuk bagian-bagian komponen yang kita milikin, yaitu push button dan juga servonya. Kemudian setelah itu kita memasuki program inti. Di program inti ini kita harus memasukkan pin yang akan nanti diberikan tegangan high or low-nya. Nah, jadi nanti akan saya contohkan saja langsung di void setup. Kemudian void setup ini kita hapus dulu. Void setup servo 1 servo 1 saya memberikan SP tadi servo 1 attach atau terpasang pada pin servo 1 terpasang pada pin 9 tutup kurung titik koma. Kemudian SP2 attach di pin 10 titik koma. Kemudian SP3 attach
attach di pin 11. SV3 titik attach di pin 11. Oke. Kemudian karena saya ingin menggunakan input pull up, maka kita gunakan di sini pin mode pb 1, input pull up kurung titik koma. Nah, jadi input pull up itu Pak, pada intinya posisi awalnya akan sebagai high dan ketika kita tekan nanti push buttonnya itu akan menjadi low. Nah, itu akan berpengaruh di program nantinya, di mana nanti saya akan menggunakan posisi low bukannya high. Kita masukkan satu lagi pin mode pb 2, input pull up kurung titik koma. Oke, jadi program inti kita sudah siap, kita tinggal memerlukan void loop-nya saja. Oh ya, saran dari saya menggunakan aplikasi Arduino CC asli daripada memprogram di sini dulu. Kenapa begitu? Karena bila kita kita masukkan program pada ini, nih, kan pada bagian ini saya copy ini. Ini saya copy. Pada bagian pin mode di sini tidak akan berubah warna. Nah, pada bagian ini dia akan berubah warna seperti ini. Dia akan berubah warna. Jadi kita lebih mengetahui bahwa perintah kita telah masuk. Dan di sini kita bisa memverifikasi apakah ada masalah nantinya. Nah, seperti ini, di sini ada masalah di mana saya tidak memberikan titik koma. Nah, jadi nantinya kita dapat mengetahui apakah permasalahan kita ada di mana dan kita dapat menyelesaikannya. Oke, saya akan lanjutkan memprogramnya dahulu. Oke, pada bagian ini saya telah melengkapi program di mana saya menambahkan void-nya. Nah, bila nanti terbaca PB1 low, maka servo 1 akan bergerak 90 derajat. Nah, jadi disinilah tadi fungsi dari input pull up-nya. Di mana kan biasa kita akan menggunakan high tuh. Tapi karena kita menggunakan input pull up, posisi awal dari ini pinnya akan menjadi high. Nah, setelah kita tekan tombolnya maka akan berubah menjadi low. Nah, ditekan low maka di sini terpanggil low. Jika dia low, maka servo 1 akan menuju 90 derajat. Nah, kemudian selanjutnya servo 2 if digital read PBA low. Nah, jika terdapat PBA nanti low ketika ditekan, maka servo 2 akan menulis menjadi 0. Mungkin akan langsung kita praktekkan saja. Setelah itu, setelah program sudah kita lengkapin, oh ya, pada tadi terdapat masalah ketika saya menggunakan PB1, PB2, terdapat masalah, jadi saya mengganti menggunakan PBB dan PBA. Mungkin kita akan langsung mencobanya dan melihatnya apakah ada masalah atau tidak. Mungkin akan saya rapikan bagian ini biar lebih terlihat sama. Oke, sudah lebih terlihat sama. Kemudian kita tekan PB1. Nah, sesuai program tadi, ketika PB1-nya ditekan, maka yang terjadi adalah servo 1 akan menjadi 90, servo 1 menjadi 90, servo 2-nya menjadi 0, servo
3-nya menjadi 180. Sepertinya ini PBB bukan PBA. Bagian ini sepertinya PBA. Ini pin ke 6. 6 adalah ya, berarti PBA yang di sini. Akan kita tekan terlebih dahulu. Oh iya, karena posisi awal tadi kita mau di jarum panjang ke 10, maka yang harus kita tekan adalah PBB. Nah, seperti yang diprogram, ketika PBB ditekan, ketika PBB ditekan, otomatis logikanya menjadi low. Dan servo 1 menulis menjadi 157 derajat, servo 2 menjadi 157, dan servo 3 menjadi 157. Maka dia sama jarum panjang ke 10 semua. Kemudian ketika ini PBA ditekan, maka yang terjadi adalah servo 1, yang mana servo 1 bagian ini, jarum panjang akan berputar 90 derajat, servo 2 ke 0 derajat, dan servo ketiga akan ke 180 derajat. Batas dari servo adalah 180 derajat. Jadi kita tidak bisa memutarnya melebihi 180 derajat. Nah, bila nanti posisi awal di sini, maka akan berubah 180 derajat maksimalnya. Oke, pada jarum panjang ke 10 itu, setelah semuanya jarum panjang 10, maka tekan PBA-nya. Nah, yang kita dapati adalah satu akan menunjukkan jarum panjang ke-12, satu ke jarum panjang 9, dan satu ke jarum panjang ketiga. Nah, jadi sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.